Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izan Nursabila dengan NIM 933801120. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi tentang metode pemahaman hadis menurut perspektif Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi ini dilahirkan di sebuah perkampungan kecil yang bernama Sofat Turabat pada tanggal 9 September 1926. Daerah tersebut merupakan sebuah perkampungan kecil di asli Mesir yang terletak di Provinsi Ghorbiyah dengan ibu kotanya Tanta. Beliau merupakan salah satu dari cendekiawan muslim yang terkenal di era modern ini. Ia merupakan salah seorang ulama yang berasal dari Kairo, Mesir. Yusuf Al-Qaradawi ini juga merupakan salah satu cendekiawan dalam bidang hadis. Hal ini dibuktikan dengan karyanya yang fenomenal, yaitu kitab Kaifa Nata'ammal Ma'as Sunnah Al-Nabawiyah Ma'alim wa Dhawabit. Dalam kitab tersebut, beliau mengatakan bahwa dalam memahami hadis tidak hanya secara tekstual saja, tetapi juga secara kontekstual dengan memahami dan memperhatikan hadis atau yang disebut dengan sosiohistoris hadis. Dengan demikian, maka pemaknaan hadis dapat bergeser sesuai dengan perbedaan zamannya. Selanjutnya, mengenai pemikiran Yusuf Al-Qaradawi tentang metode pemahaman hadis sesuai dengan asbabul wurudnya. Cara untuk memahami hadis yang baik adalah melalui pendekatan sosiohistoris. Pendekatan sosiohistoris ini lebih memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatar belakangi munculnya suatu hadis, atau kaitannya dengan sebab atau ilah, atau biasa disebut dengan alasan tertentu yang dimaksudkan oleh hadis tersebut atau disimpulkan darinya, atau dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya. Selain itu, untuk memahami hadis yang diketahui kondisi yang melatar belakanginya, serta di mana dan untuk apa hadis tersebut diucapkan, sehingga maksud hadis ini menjadi jelas, sehingga terhindar dari penafsiran yang menyimpang. Untuk memahami hadis yang demikian diperlukan pemahaman yang mendalam, pandangan yang teliti, pengkajian terhadap nas, serta wawasan yang luas untuk mengetahui tujuan-tujuan syariat dan hakikat agama. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, apabila kondisi hadis ketika diucapkan sudah berubah dan tidak ada lagi ilah atau alasan, maka secara otomatis hukum yang berkenaan dengan nas tersebut gugur dengan sendirinya. Kondisi ini bersesuaian dengan kaidah yang berbunyi suatu hukum berjalan sesuai dengan ilahnya, baik ketika ada maupun tidak ada. Begitu juga dengan hadis yang berlaku pada zaman Nabi kemudian mengalami perubahan zaman modern ini. Maka seseorang boleh memahami maksud yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan arti secara tekstualnya, kemudian dimaknai sesuai dengan kondisi yang terjadi pada masa kini. Dan untuk memahami hadis yang beraneka ragam lingkupnya, maka dengan memperhatikan konteks melalui asbabul wurudnya ini, maka akan lebih mudah untuk mencapai pemahaman yang tepat dan benar, tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam rangka memahami makna hadis dan menemukan signifikan kontekstualnya, maka Yusuf Al-Qaradawi ini memberikan 8 prinsip pemahaman terhadap hadis Nabi SAW. Di antaranya, yang pertama dengan memahami as-sunnah sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya As-Sunnah An-Nabawiyah Baina Ahlul Fiqih wa Ahlul Hadis menyatakan sebagian besar babnya untuk menegaskan betapa pentingnya pemahaman terhadap hadis Nabi SAW untuk mempertimbangkan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Hal tersebut berdasarkan pada argumentasi bahwa Al-Quran adalah sumber utama yang menempatkan hierarki tertinggi dalam keseluruhan sistem doktrinal Islam. Sedangkan hadis adalah penjelasan atau prinsip dari Al-Quran. Dalam arti lain, penjelas tidak boleh bertentangan dengan yang dijelaskan.
Oleh karena itu, makna hadis dan signifikansi kontekstualnya tidak boleh atau tidak bisa bertentangan dengan petunjuk Al-Quran. Dan yang kedua, memadukan beberapa hadis yang mengemukakan suatu topik. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa agar bisa berhasil untuk memahami as-sunnah secara benar, kita harus menghimpun dan memadukan beberapa hadis sahih yang berkaitan dengan suatu tema tertentu atau satu topik. Kemudian mengembalikan kandungan hadis yang mutasyabihat atau belum jelas maknanya sesuai dengan disesuaikan dengan hadis yang muhkam atau sudah jelas maknanya. Mengaitkan yang mutlak atau terurai dengan yang muqayyad atau terbatas, dan menafsirkan yang am dengan yang khos. Melalui cara ini, suatu hadis dapatlah dipahami dan dimengerti maksudnya dengan lebih jelas dan tidak dipertentangkan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Dan yang ketiga, ada masalah nasakh dalam hadis. Pada hakikatnya, nasakh dalam hadis ini tidak sebesar nasakh dalam Al-Quran. Hal itu mengingatkan bahwa Al-Quran pada dasarnya adalah pegangan hidup yang bersifat universal atau abadi. Sedangkan sunnah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi SAW. Jika ada dua hadis dan dapat diamalkan keduanya, maka diamalkanlah keduanya, dan tidak boleh mengamalkan hanya satu hadis saja. Yang keempat, memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya. Salah satu cara untuk memahami sunnah Nabi SAW yang baik adalah dengan pendekatan sosio-historis, yaitu dengan mengetahui latar belakang yang diucapkan atau kaitannya dengan sebab atau alasan ilah tertentu yang dikemukakan dalam riwayat hadis, sehingga hadis itu benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai pemikiran yang menyimpang. Dan yang kelima, ada memisahkan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang bersifat tetap dalam setiap hadis. Sebagian orang banyak yang salah dalam memahami sunnah Nabi SAW dengan mencampur adukkan antara tujuan dan alasan yang hendak dicapai. Padahal siapapun yang benar-benar berusaha untuk memahami sunnah Nabi SAW itu serta rahasia-rahasia yang dikandungnya akan mendapatkan kejelasan bahwa yang paling pokok itu adalah tujuannya. Sedangkan yang berupa prasaranya saja ada kalanya berubah seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman. Yang keenam, membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya yang bersifat majas dalam memahami hadis. Yang ketujuh, membedakan yang gaib dengan yang nyata. Dan yang kedelapan, memastikan makna peristilahan yang digunakan oleh hadis. Suatu hal yang amat penting dalam memahami as-sunnah yang benar yaitu memastikan makna dan konotasi kata-kata tertentu yang digunakan oleh susunan kalimat as-sunnah. Hal ini dikarenakan ada kalanya konotasi kata-kata tertentu berubah karena perubahan dan perbedaan lingkungan. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.